Assalamualaikum. Hari ini kita belajar matematika. Nah, minggu lalu kalian udah belajar mengenai himpunan kan? Kemarin belajarnya ada 3 bagian himpunan. Yang pertama itu ada definisi, terus ada cara penulisan, dan juga ada anggotanya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Ada 2 materi untuk hari ini. Jadi, yang pertama kita akan belajar macam-macam himpunan. Habis itu kita akan belajar mengenai operasi himpunan. Oke, pertama kita macam-macam himpunan dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata di himpunan itu banyak banget jenisnya. Ada 6 nih. Nah, di 6 ini nanti bakal kalian temuin setiap kalian lagi belajar himpunan. Oke, yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta. Kalian pernah dengar semesta nggak? Pernah dong pastinya. Alam semesta ya kan? Kalian pernah dengar namanya alam semesta. Kalian tahu alam semesta itu besar, Bu. Alam semesta tuh luas, ya kan? Nah, gitu juga sama himpunan semesta. Oke, lihat dulu. Himpunan semesta di sini simbolnya huruf S nih. Terus ternyata himpunan semesta tadi kalian bilang luas. Terus tuh besar. Bener banget. Jadi himpunan semesta itu yang mencakupi keseluruhan himpunan lainnya. Kalian tahu kan kalau alam semesta itu mencakupi ada matahari, ada planet-planet, Bu. Terus apa lagi? Ada bulan, ada bintang, oke? Nah, berarti himpunan semesta itu mencakupi keseluruhannya. Misal di sini Ibu punya himpunan A. A ini A-nya huruf besar ya. Terus tuh ada himpunan A ini apel, anggur, dan alpukat. Nah, di sini himpunan A itu merupakan buah-buahan yang berawal dari huruf A, ya kan? Apel, anggur, alpukat. Hurufnya A semua nih depannya. Terus berarti semestanya apa? Semestanya tadi keseluruhannya kan? Secara keseluruhannya berarti A itu apa? Bener banget, buah-buahan, oke? Jadi semesta dari himpunan A itu adalah buah-buahan. Apel itu buah-buahan, anggur buah-buahan, alpukat juga buah-buahan, Bu. Nah, oke, berarti gitu ya. Oke, kemudian di sini Ibu ada 2 himpunan nih. Ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A ini adalah bilangan cacah kurang dari 4. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3. Ya kan, bilangan cacah itu dimulai dari 0 kan? Oke, yang B ini ada bilangan negatif nih. Bilangan negatifnya Ibu taruh di sini ada -1, -2, dan -3. Nah, dari kedua himpunan ini A sama B, himpunan semestanya itu apa? Coba tebak. Himpunan semesta tadi mencakupi keseluruhan. Berarti mencakupi keseluruhan dari A sama B. Lihat, A itu ada 0. Terus ada positif kan? Bilangan positif itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus yang B ini ada bilangan negatif. -1, -2, -3. Ayo, berarti semestanya apa? Minggu lalu kalian belajar mengenai bilangan bulat. Nah, bener banget. Bilangan bulat itu kan ada 2. Ada bilangan positif, terus ada bilangan negatif juga, Bu. Nah, benar kan? Di sini A ada bilangan positif, ada 0. B juga ada bilangan negatif. Kita lanjut ke 2. Himpunan kosong. Kosong. Nah, berarti kalau kosong itu nggak punya anggota himpunan. Di sini kita lihat tandanya. Lihat nih. 0 dicoret. Nah, itu tanda dari himpunan kosong atau simbolnya. Pengertiannya itu nggak punya anggota himpunan. Misalkan di sini Ibu punya himpunan A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. Bulan dari Januari sampai Desember ada nggak yang mulai dari B? Ada? Nggak ada. Berarti himpunan ini merupakan himpunan kosong. Berarti jawabannya nanti kalian tulis kurung kurawal kayak gini aja, nggak ada isinya. Atau kalian juga bisa tulis huruf 0 yang dicoret. Nah, misalkan lagi nih ada A sama B. Himpunan A itu isinya 2, 4, 6. Terus yang B itu isinya ada 2, 4, 6, 8. Nah, tentukan
bilangan ganjil nih dari kedua himpunan ini. Ada nggak bilangan ganjil di A? Nggak ada. Di B? Nggak ada juga. Berarti jawabannya himpunan kosong. Gitu. Lanjut ya, kita ke bagian 3, himpunan bagian. Himpunan bagian ini simbolnya nih kayak gini nih. Simbolnya kayak huruf C terus ada garis di bawahnya. Bacanya itu subset tulisannya. Bacanya subset, oke? Ini bacanya subset. Jadi subset itu himpunan bagian. Di sini ada A. Himpunan A itu ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikatakan A himpunan bagian dari B itu ketika anggota himpunan di A, nih anggota himpunan di A nih, ada di himpunan B. Kita lihat ya, coba kita lihat. Di A ini anggotanya apa aja? 1, 2, 3. Terus B 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan A ini ada di B semua nggak? Coba lihat. 1, ternyata ada di B juga nih 1. 2, B juga ada 2. 3, B juga ada 3. Nah, berarti bener nih. A adalah himpunan bagian dari B. Oke, Bu, kalau misalkan B yang di depan boleh nggak? Misalkan B subset dari atau himpunan bagian dari A. Boleh banget, boleh, mau dibalik-balik boleh. Asalkan ingat ya, anggota himpunan yang di depannya itu, yang B ini ada di himpunan yang A. Oke, kita lihat nih. Misalkan di A itu ada himpunan anggotanya ada 3, 5, 7, 9. Terus yang B ada 3, 5, 7. Kita cek nih yang di B. 3 ada nggak 3 di A? Ada. Terus 5 ada juga nih di A. 7 ada juga di A. Berarti himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari A. Berarti benar ya. Gitu. Nggak apa-apa dibalik. Asalkan ingat ya, syaratnya himpunan yang di depan tuh harus ada himpunan di belakangnya. Harus ada di himpunan belakangnya. Oke? Nah, misalkan sini ibu tambahin nih, di B ini ibu tambahin 1. Angka 1. Berarti di sini B itu masih himpunan bagian A, bukan? Bukan. Kenapa? Karena bener banget, yang 1 ini nggak ada di A, Bu. 1 nggak ada di anggota yang A. Berarti B bukan himpunan bagian dari A. Oke. Sip. Oke, kita lanjut yang keempat. Himpunan sama. Himpunan sama itu tandanya adalah sama dengan. Dikatakan himpunan sama ketika anggota dan banyaknya dari himpunan yang A sama dengan himpunan yang B. Oke, kita lihat nih di sini. A ada anggota himpunannya ada 1, 2, 3. B 3, 2, 1. Tadi katanya kalau himpunan sama itu anggota sama banyaknya harus sama. Kita lihat nih di A. A itu anggotanya ada 1. Di B juga ada 1. 2, di B juga ada 2. 3, di B juga ada 3. Berarti anggotanya sama nih. Anggota A sama B sama. Tapi banyaknya sama nggak? Kita lihat di A hitung ada berapa anggotanya. Ada 1, 2, 3. Di B juga sama, ada 3 juga, Bu. Berarti himpunan ini himpunan sama. Jadi A sama dengan B. Oke. Lanjut ke himpunan ekuivalen. Ekuivalen tuh tandanya kayak gini nih, lihat. Nah, tandanya kayak gitu. Ekuivalen ini banyaknya anggota yang A itu sama dengan banyaknya anggota yang B. Misalkan di sini himpunan A ada A, B, C, D, E, F. Yang B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggotanya. Oke. Dikatakan ekuivalen ketika banyaknya anggota itu sama. Hitung nih, di A tuh anggotanya ada berapa banyak? Ada 6, Bu. Oke, yang B ada 6 juga. Nah, berarti A ekuivalen B. Isinya tapi kan nggak sama, Bu. Nggak apa-apa, karena himpunan ekuivalen ini syaratnya banyaknya anggota aja yang sama. Kalau himpunan sama tadi kan banyaknya anggota dan isinya harus sama. Oke, lanjut yang terakhir nih. Ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas tandanya gimana? Simbolnya
Nih, garis miring ada dua, garis miringnya dua kali, itu namanya himpunan saling lepas. Nah, himpunan saling lepas ini isi dan banyaknya nggak sama. Berarti lihat nih, himpunan A anggotanya ada 1, 3, 5, 7. B ada A, B, C. Nah, isinya nggak sama. Yang satu angka, yang satu huruf, Bu. Banyaknya juga nggak sama. Yang A itu ada 4. Yang B itu ada 3. Nah, berarti di sini A himpunan saling lepas dari B. Oke? Selesai kita dari materi yang macam-macam himpunan. Kita melanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Di operasi himpunan ini yang pertama ada yang namanya gabungan. Lihat simbolnya. Simbolnya itu kayak huruf U. Diingat ya. Gabungan tuh simbolnya huruf U. Nah, kita langsung masuk contoh dulu nih. Di sini Ibu punya himpunan A. Himpunan A itu anggota bilangan ganjil kurang dari 5. Isinya apa aja? Ada 1, 3, 5. Oke? 5 ikut karena dia kurang dari sama dengan 5. Oke. Yang B, bilangan prima kurang dari 10. Yo, bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ada 2, 3, 5, 7 ya. Ini anggota dari A, ini anggota dari B. Terus kita disuruh nentuin gabungannya. A gabungan dari B. Nah, gabungan itu merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi kita tulis aja nih semua yang ada di himpunan A, terus ada yang di himpunan B nih tulis aja. Ada 1, terus ada 2, terus ada 3, Bu. Tapi 3 ada 2 kali nih. Di A ada 3, di B ada 3. Nah, kalau sama, kita tinggal nulis 1 aja. 3. Oke, terus tuh 5 ada 2 juga, sama kan? Nah, 5 juga ditulis satu kali aja. Terus habis itu sisa 7. 7 tulis, tutup kurung kurawal. Nah, ini yang dinamakan dengan gabungan. Jadi kita tulis semuanya, tapi kalau ada yang sama ditulis satu kali aja. Nah, yang kedua ada irisan. Lihat simbolnya. Simbolnya ini kayak huruf N. Tadi gabungan kayak huruf U, irisan kayak huruf N. Oke. Nah, irisan ini yang sama. Oke. Misalkan nih, A itu tadi ada 1, 3, 5. B itu 2, 3, 5, 7. Oke, berarti yang sama yang mana nih tadi? Yang sama itu tadi ada 3 sama 5. Berarti A irisan B itu 3 dan 5. Oke, inget ya, irisan itu yang sama. Jadi di A itu ada, di B juga ada. Jadi yang ditulis itu yang cuman yang sama. Oke? Nah, itu tadi kita belajar macam-macam himpunan dan operasi himpunan. Sekarang kita coba ulang bareng-bareng ya. Kita inget-inget bareng-bareng nih. Tadi yang pertama macam-macam himpunan tuh ada berapa? Ada 6, Bu. Bener, ada 6. Yang pertama semesta. Semesta tadi simbolnya S. Ya. Semesta itu tadi luas, besar, Bu, mencakup semuanya. Ingat aja kayak gitu ya. Terus dua ada kosong, simbolnya 0 dicoret. Kosong tuh berarti himpunan kosong nggak punya anggota. Oke, yang ketiga himpunan bagian. Himpunan bagian simbolnya huruf C, kayak huruf C gitu, terus ada garisnya di bawah. Namanya apa? Subset ya. Himpunan bagian itu anggota himpunannya harus ada di himpunan lainnya. Nah, yang keempat, himpunan sama. Himpunan sama tandanya sama dengan. Himpunan sama itu isi dan banyaknya harus sama. Oke, isi sama banyaknya sama. Kalau yang himpunan ekuivalen nih tandanya kayak gini, dia cuman banyaknya yang sama. Jadi isinya nggak sama nggak apa-apa, yang penting banyaknya sama. Itu namanya himpunan ekuivalen. Terus yang terakhir ada saling lepas. Tandanya nih garis miring ada 2, garis miring 2 kali. Saling lepas itu isi dan banyaknya nggak sama. Oke? Nah, yang kedua ada operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan.
Gabungan itu simbolnya kayak huruf U. Gabungan itu gabungin aja semuanya. Tapi kalau ada yang sama, ditulis satu kali aja. Jadi himpunan dari A, himpunan dari B itu anggotanya ditulis lagi. Tapi kalau ada yang sama, ditulis satu kali aja. Oke, yang kedua, ada yang namanya irisan. Simbolnya kayak huruf N. Irisan ini persamaan atau yang sama. Yang sama itu ditulis. Jadi kayak tadi himpunan A itu harus ada juga di himpunan B. Jadi kita tulis aja tuh yang sama apa anggotanya, jadi kita tulis gitu. Nah, itu tadi materi hari ini. Jadi semoga kalian bisa memahami materinya dengan penjelasan yang ada di video ini. Terus tuh biar lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.